dalam agama. Apa kata beliau? Man adala an madahib as-sahabah والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. Orang siapa yang berpaling, menyelisih, menyimpang, mengambil arah yang lain dari madhab para sahabat dan tabi'in. Dimaksud madhab di sini adalah sikap dan cara beragama mereka yang benar secara ilmu, amal dan dakwah. Berpaling dari mereka, dari para sahabat dan tabi'in, dan tafsir mereka ila ma yukhalifu dzalik, kepada yang menyalahinya, kepada selain dari apa yang diamalkan, yang diyakini, yang diketahui, yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, kana mukhti'an fi dzalika, maka dia telah tersalah, telah salah. Bal mubtadi'an, bahkan sebagai mubtadi', ahli bid'ah, bahkan sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Jadi orang yang menyalahi, menyelisih madhab sahabat dan dia mengambil perjalanan yang lain, cara-cara yang lain, cara-cara yang lain itu yang mereka buat sendiri, yang mereka pahami dengan pemahaman mereka, pemahaman yang salah, yang keliru terhadap agama Allah, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ma yukhalifu dzalik kana mukhti'an bal mubtadi', maka dia adalah orang yang salah, bahkan seorang mubtadi'. Jadi sepakat ijma' para tabi'in, kemudian yang sesudah mereka, dan terus tidak boleh kita menyalahi perjalanan para sahabat, cara beragama mereka, mazhab mereka, tafsir mereka kepada yang menyalahinya. Sama sekali tidak boleh, karena mereka adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW, belajar dari beliau, dan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah beliau kepada manusia. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun seayat saja. Kemudian Syekh mengatakan, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, dan jika dia seorang mujtahid yang berijtihad tetapi salah ijtihadnya sehingga menyalahi perjalanan para sahabat dalam satu atau beberapa masalah, maka dia kesalahannya diampuni. Kemudian kata Syekh, wa nahnu na'lam, dan kami tahu, yakni kita semua tahu, annal Qur'an qara'ahu sahabah wattabi'una wattabi'uhum, bahwa Al-Quran ini telah dibaca oleh para sahabat, dan demikian juga telah dibaca oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Siapa orang yang pertama kali membaca Al-Quran? Sahabat. Oleh karena itu kita yakin, ilmu yakin, bahwa para sahabat telah membaca Al-Quran sebelum kita. Apakah sekedar membaca sebagaimana apa yang kita lakukan, kita kerja, kita tilawahkan, sekedar membaca, sekedar mengenal huruf dan lafaz-lafaz dan huruf saja tanpa pemahaman? Tidak, mereka mempelajari dari Rasulullah SAW per 10 ayat. Per 10 ayat. Mereka tahu secara keseluruhannya
Karena itu Rasulullah SAW, kata ulama, telah menjelaskan kepada para sahabat seluruh isi Al-Quranul Karim. Demikian juga para sahabat membacakan kepada para tabi'in, dan tabi'in membacakan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'un tabi'in. Wa annahum kanu a'lamu bi tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu. Dan sesungguhnya mereka adalah orang yang paling tahu, paling alim tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah utus Rasulnya untuk membawa kebenaran tersebut. Sehingga seseorang tidak boleh menyimpang menyelisih mereka. Syekhul Islam pun mengatakan, apabila para sahabat dan para tabi'in bersama para imam telah sepakat di dalam menafsirkan sesuatu ayat, kemudian datang satu kaum yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir yang lain, disebabkan madhab yang mereka yakini, dan madhab tersebut bukanlah madhab sahabat dan tabi'in, maka mereka telah bersekutu dengan Mu'tazilah dan yang selain mereka dari ahli bid'ah. Ini merupakan kaidah yang sangat besar. Kenapa para ulama membuat kaidah-kaidah ini? Bahwa kita tidak boleh, kaum muslimin tidak boleh memisahkan diri dari para sahabat, dari pemahaman mereka. Karena kalau tidak, maka kita akan menyimpang dalam beragama, akan tersesat dalam beragama. Sehingga apabila para sahabat dan tabi'in bersama para imam telah sepakat dalam menafsirkan sesuatu ayat, kemudian datang satu kaum menafsirkan yang berbeda dengan tafsir sahabat, maka dia telah mengikuti Mu'tazilah. Dia telah bersekutu dengan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan Mu'tazilah, dari firqah-firqah yang sesat, yaitu dari ahli bid'ah. Saya ambil contoh satu saja dari sekian banyak contoh. Firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan Al-Quran, dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tafsir dari Khawarij dan orang-orang yang mengikuti Khawarij, dari para ahli bid'ah dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, sampai pada hari ini, sampai di negeri kita ini, bahkan sampai di kota-kota kita, di negeri kita ini, ya di Jakarta, ya di Cirebon dan lain-lain. Mereka menafsirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, dalam arti keluar dari Islam. Ini sebuah tafsiran yang sangat menyimpang dan jauh sekali dari tafsir para sahabat. Karena tafsir para sahabat dalam menafsirkan ayat tadi yang sering diulang-ulang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan murid-muridnya dari para tabi'in seperti Mujahid dan Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah dan lain-lain dari para a'immah, menafsirkan ayat tadi secara terperinci, secara tafsil. Ada yang kafir dalam arti keluar dari Islam,